Nah, nah ini kita lihat ini ya Pak Ibu. Kita lihat yang tadi paradigmanya bergeser lagi di kotak sebelah kanan ini ya. Tadi Einstein sudah ada space-time, kemudian ada field, ada particles. Kemudian quantum mechanics itu ternyata antara partikel dan gelombang ini kelihatannya satu entitas, sama aja. Karena partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang, dan sebaliknya, gelombang yang foton tadi ya Pak Ibu ya, gelombang cahaya sebagai foton itu bisa berperilaku sebagai partikel. Jadi kita bisa memandangnya itu sebagai medan kuantum ya. Nah, ini ya, di Bapak Ibu bisa baca di bawah ini. Dunia tidak terbentuk dari partikel dan gelombang, tapi adalah merupakan satu tipe entitas, yaitu quantum field. Nah, ini kita udah kayak gini, ini sebenarnya pembahasan ontologi ya. Kemarin Pak Agus Germanto dan Pak Dimitri membahas ontologi juga. Ya, jadi apa sih sebenarnya? Nah, ini menurut rumusan mekanika kuantum itu medan kuantum gitu yang ada. Ya, kira-kira seperti itu Pak Ibu ya. Nah, ini sekali lagi kita lihat ini sebenarnya selalu ada pergeseran paradigma ya. Jadi antara apa yang dirumuskan oleh Popper kemudian Kuhn itu di sini apa ya? Itu saling saling komplementari gitu ya, saling melengkapi. Jadi di sini pasti ada penelitian yang corroborated, ada falsifikasi gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian paradigmanya itu bergeser, berubah, ada krisis paradigmanya berubah dan seterusnya. Ya, kemudian di sini kalau kita melihat pandangan dari Lakatos juga, sebenarnya nanti ada hal-hal yang nanti Pak Ibu bisa lihat ya di bagian-bagian ini nanti ada sesuatu yang tetap bertahan ya, itu yang disebut sebagai hardcore-nya. Hardcore-nya. Kemudian ada protective belt yang dia berubah-berubah gitu ya. Nah, ketika paradigma ini berubah sama sekali gitu ya, itu sebenarnya hardcore-nya juga sudah geser gitu, Bapak Ibu ya. Hardcore-nya bisa geser karena itu ini paradigmanya berubah. Nah, namun yang perlu kita ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika paradigma berubah atau teori baru itu dibuktikan dia menyangkal atau memfalsifikasi teori lama, itu tidak berarti bahwa teori lama itu menjadi sama sekali salah atau runtuh gitu ya. Yang terjadi adalah sebenarnya teori baru itu meliputi atau kalau bahasanya biasanya supersede. Supersede itu meliputi atau melampaui teori lama. Ya, jadi teori baru itu dia berlaku lebih umum, dia bisa menjelaskan fenomena baru yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh teori yang lama. Namun teori lama ini tetap applicable, ya. Seperti yang kita lihat, teorinya Einstein itu melampaui teorinya Newton. Teori kuantum melampaui teorinya Einstein, tapi teori Newton itu tetap kita gunakan untuk membangun mobil, untuk membangun gedung, untuk membangun jembatan. Kita nggak pernah membangun jembatan menggunakan teori kuantum atau menggunakan relativitas umum, relativitas khusus. Kita cukup menggunakan Newton, ya. Itu artinya teori Newton itu tetap dia benar dalam batasnya, ya Bapak Ibu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, nanti ketika kita bicara tentang teori kuantum, ini ada berbagai istilah. Sebagian dari Bapak Ibu di sini mungkin sudah familiar dengan istilah ini, sebagian mungkin belum. Jadi mungkin sedikit saya singgung ya. Jadi ada istilah superposition ya. Kalau di mungkin ada yang latar belakangnya dulu dari kendali. Kendali itu membahas superposisi, tapi superposisi yang dibahas di kontrol atau kendali itu beda Pak Ibu ya dengan superposisi ini. Kemudian ada kita lihat dulu lah superposisi itu apa gitu ya. Superposisi itu seperti ini ya Pak Ibu ya. Jadi satu entitas, misalkan elektron atau satu foton gitu ya, dia nanti bisa sekaligus memiliki dua dua keadaan gitu ya. Tadi kan kita bicara kalau kita nemu
nemu mouse ini ya, di sebelah saya ada mouse itu ya ada di sebelah saya gitu. Tapi dia ya di sini, nggak di sana. Nggak bisa mouse ini ada sekaligus di sebelah saya dan di sebelah Bapak Ibu sekaligus, nggak bisa gitu. Nah, superposisi itu menyatakan bahwa nanti realitas kuantum itu, elektron atau foton itu dia bisa ada di sini atau seakan-akan dia sekaligus ada di sana, gitu ya. Seakan-akan. Saya selalu pakai kata seakan-akan karena kalau saya katakan dia ada di sini dan sekaligus ada di sana itu keliru. Ya, keliru. Nah, ini yang ya itu tadi ada membingungkannya di situ. Tapi ya memang seperti itu, Bapak Ibu, rumusannya gitu. Jadi ini superposisi ya. Misalkan kalau elektron itu nanti ada spin up, ada spin down ya. Dia nanti sekaligus dia punya spin up atau spin down dalam realitas kuantumnya itu. Ini adalah semacam konstanta, tapi ini adalah bilangan kompleks ya. Semacam bobot gitu ya. Makin besar sebuah konstanta ini, maka peluangnya dia nanti akan makin besar. Bapak Ibu bisa baca di sebelah kanan ini. Simbol A dan B itu adalah bilangan kompleks menyatakan amplitude ya, amplitude dari spin up atau spin down gitu ya. Bisa amplitude dari polarisasi tegak dan polarisasi horizontal ya, tergantung. Bisa amplitude dari arah momentum, momentumnya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, macam-macam ini tergantung objeknya. Tapi dia bisa sekaligus dua itu. Bagian dari gelombang itu menyatakan kemungkinan dari hasil eksperimen ya. Jadi kalau kita nanti mengukur atau mengeksperimen dari foton tadi, kita ukur cek gitu ya, nanti pasti ketemu. Kalau tidak apa dia spin up, pasti spin down ya. Tapi salah satu saja ketemunya Pak Ibu ya, tidak sekaligus dua. Nah, si rumusan ini rumusan Schrödinger Pak Ibu ya. Bacanya ini apa? Psi ya. Gelombang psi itu rumusan Schrödinger, dia menyatakan bahwa sekaligus ada spin up atau spin down. Tapi pada saat diukur pasti salah satu saja. Nah, ini ternyata A dan B itu menyatakan probabilitas ya. Jadi probabilitas of observing the particle, probabilitas kita mengobservasi partikel itu spin up itu adalah A kuadrat ya, magnitude dari A kuadrat kan karena A-nya bilangan kompleks. Kemudian probability dari spin down adalah magnitude dari B kuadrat ya. Jadi A kuadrat dan B kuadrat itu menyatakan probabilitas terjadinya spin up atau terjadinya spin down ya. Misalkan kalau ini A-nya dan B-nya itu isinya adalah 1 per akar 2, berarti kuadrat 1 per akar 2 kan setengah ya Bapak Ibu ya. Berarti kemungkinan terjadinya spin up itu adalah setengah, spin down adalah setengah itu ya. Jadi realitas kuantum itu hanya bicara tentang superposisi atau probabilitas ya. Kenyataannya gimana? Ya diukur. Diukur nanti hasilnya spin up atau spin down. Sebelum diukur gimana? Nah, ini menariknya. Sebelum diukur gimana? Tidak relevan pertanyaan itu, katanya gitu, Bapak Ibu ya. Sebelum diukur superposisi, gitu. Kita nggak bisa bilang sebelum diukur sesungguhnya dia spin up, cuman kita tidak tahu. Pada saat kita ukur, baru kita tahu itu spin up. Tidak seperti itu. Menurut teori kuantum, sebelum kita ukur, ya dia superposisi. Nah, dia spin up sekaligus spin down. Gambarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Superposisi. Kemudian tadi ada persamaan gelombang, wave function. Wave function itu yang tadi itu. Jadi ini sebenarnya bentuknya nggak kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini persamaan Schrödinger, ya ada biasalah, ada E pangkat HT gitu ya, ada evolusi terhadap waktunya gitu ya, persamaan gelombang Schrödinger. Itu yang dia menyatakan tadi itu persamaan gelombang Schrödinger, kalau kita cari besarnya itu dia menghasilkan probabilitas ya.